Kali ini Mitra Kukar asuhan pelatih Grass, Stefan Harsen. Ya, ini dia kita lihat komposisi terbaru daripada Mitra Kukar, di mana Kevin Oliveira dan juga Gustavo langsung diturunkan. Kita lihat di sini Jajang langsung diturunkan dengan Kevin, sementara Obrik Bustomi menjadi jangkar di tengah. Gustavo dan Hamka Hamzah menjadi Chelsea dengan pelatih Grass di musim ini yang juga tampil sangat luar biasa, Kashar tadi. ya tim terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya, minus Mahayadi Panggabean yang di rotasi dengan Septia Hadi di sini. Kita lihat di sini adalah komposisi yang memang masih seperti biasa mereka lakukan dengan kekuatan di tengah. Kita lihat Jusik. Saksikan dan Ilaria kick off babak pertama. Ya, kita saksikan Mitra Sobola apa yang ada di lapangan. Memang terlihat agak sedikit mirip kostum dari kedua tim. Ya, warna yang agak sedikit berbeda-beda tipis antara kedua tim, agak sedikit susah juga untuk membandingkan ya. Supardi kali ini. Lebar ke dalam. Ponaria Saman yang seperti terlahir kembali di musim ini. Tampil begitu hebat dan juga tampil begitu menginspirasikan Sriwijaya FC. Sehingga saat ini berada di posisi puncak klasemen sementara Indonesia Super League. Lim Junsik berikan bola kali ini kepada Septia Hadi, pemain muda yang juga pernah tergabung di tim nasional U23 SEA Games. Yang kali ini dipercaya bermain di sektor kiri dan membuat Mahayadi Panggabean harus berada di bangku cadangan. Kita lihat Septia Hadi mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kashar tadi, dan ini menjadi satu waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik bagi Septia Hadi yang juga pernah membela tim Persita Tangerang. Kevin Oliveira atau juga penyerang yang dimasukkan di putaran kedua menggantikan Marcus Ben. Beban berat berada di pundak dari Kevin Oliveira karena memang ekspektasi sangat tinggi dari masyarakat Tenggarong untuk Kevin Oliveira yang dipercaya menggantikan Marcus Ben. Betul sekali Rendra, dan kita harapkan memang dengan beban yang diberikan kepada dirinya, dia bisa menunjukkan kualitas terbaiknya, karena memang kita tahu juga dengan belanja yang tidak murah bagi tim Mitra Kukar, dia diharapkan bisa menjadi satu ikon baru bagi para atau juga bagi para pencinta sepak bola di Kukar tentunya. Dia coach Kashar tadi yang terus memberikan satu warna yang berbeda bagi tim Sriwijaya di musim ini, Rendra. Ya, tampaknya memang hadirnya Kashar tadi sebagai pelatih utama dari Sriwijaya FC sedikit melupakan kekangenan masyarakat Palembang terhadap Rahmat Darmawan. Ya. Yang begitu fenomenal memberikan gelar juara Liga Indonesia dan juga Piala Indonesia bagi tim Sriwijaya FC. Tiara Gattuso, duel tadi. Kita lihat duel terhadap Jajang Mulyana, pemain muda yang juga sudah memberikan kontribusinya cukup banyak, sudah mencetak 8 gol saat ini, termasuk ketika ia mampu mencetak 4 gol berturut-turut dalam 4 pertandingan Mitra Kukar ketika menghadapi Persis Samputra Samarinda, Persija Jakarta, Sriwijaya FC dan juga Delta Sidoarjo di putaran pertama. Kevin Oliveira duel dengan Jamie Cohen. Dua pemain yang sama-sama baru menumput di putaran kedua Indonesia Super League. Dan satu belanja yang menurut saya cukup berhasil bagi tim Sriwijaya dengan membeli Jamie Cohen untuk di putaran kedua ini, karena kita lihat memang kualitasnya memang sangat mumpuni dan harus langsung mengistirahatkan 3 pemain sekaligus. Nova Arianto, Jufrianto, dan juga kita tahu juga Bobby Satria. Tentunya bukan satu hal yang mengenakan bagi seorang pemain sepak bola tentunya. Ya, kita tahu memang Sriwijaya FC dan juga Mitra Kukar adalah tim dengan materi pemain utama dan pemain cadangan yang sama baiknya. Betul. Partai ini memang jadi satu partai yang menarik karena memang ada sejumlah pemain yang juga sama-sama pernah berada dan juga membela timnya masing-masing di kubu Mitra Kukar. Kita tahu memang ada nama Ihsan Ali,
Lalu juga Arif Siono dan Jajang Mulyana pernah memperkuat Sriwijaya FC. Ya, sangat sulit sekali bagi Jajang untuk bisa melewati 2 pemain sekaligus karena penjagaan yang begitu ketat. Dan memang koordinasi ini pertahanan Sriwijaya sejauh ini memang masih terjalin dengan begitu baik. Kembali dengan begitu lugasnya Thierry Gattuso untuk melakukan clearance. Firman Utina kali ini memberikan bola. Meninggalkan lapangan permainan. Sementara ini di bawah Mistar, Mitra Kukar tetap mempercayakan kepada Joyce Sorongan. Walaupun masih ada nama Hendro Kartiko di bangku cadangan. Kita lihat dia Joyce Sorongan, salah satu penjaga gawang yang memiliki ciri khas selalu menggunakan celana panjang setiap kali penampilannya. Lee Sang Min yang tetap dipertahankan di putaran kedua ini. Sementara ini Isnan Ali. Nemanja Obrich. Kembali kepada Isnan Ali. Kevin Oliveira. Kembali Nemanja Obrich. Berikan bola cukup baik kepada Arif Siono. Kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Umpan ke tiang jauh. Peluang emas dari Mitra Kukar. Gagal dimanfaatkan dari bola yang terlalu deras untuk Kevin Oliveira. Masih Lee Sang Min dikawal dengan Supardi. Ya, sangat disayang tadi maksud Arif untuk memberikan crossing ke tiang jauh. Memang tidak ada satupun pemain yang datang. Dan memang kita lihat tadi pergerakan dari Kevin. Meminta bola justru ke tiang dekat, bukan ke tiang jauh. Ini dia tadi kita bahas, Rendra, bahwa komunikasi memang sangat dibutuhkan bagi para pemain baru yang bergabung di musim kedua ini. Atau di musim putaran kedua ini. Thierry Gattuso dan juga Jajang Mulyana yang selalu berlatih bersama musim lalu. Di Sriwijaya FC kali ini tampil sebagai lawan. Tentunya bagi seorang Jajang juga mendapatkan lawan yang sebanding. Karena kita lihat kekuatan dari seorang Thierry Gattuso selalu memberikan tekanan kepada dirinya untuk setiap bergerak di daerah pertahanan Sriwijaya. Kapten Hamka Hamzah kali ini yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Partai Nostalgia Tim Nasional memang berada di malam hari ini. Kita lihat Hamka Hamzah bersiap-siap. Tendangan keras Hamka Hamzah. Wow, tipis di samping kanan dari gawang Sriwijaya FC. Ya, cukup keras tendangan dari Hamka namun masih menyamping dari gawang Ferry Rodin Sulu. Kita lihat di sini dengan ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Kita lihat, ya memang agak sedikit sulit tadi sebenarnya apabila bola mengarah ke gawang karena bola lebih dulu memantul. Namun masih sayang bola mengarah keluar gawang dari Ferry. Gustav Bahoken tetap di jantung pertahanan bersama dengan Hamka Hamzah. Berhasil direbut oleh Seiji Kaneko. Kali ini serangan dari Lee Sang Min. Masih Lee Sang Min berikan bola kali ini kepada Jajang Mulyana. Masih Jajang Mulyana mengutak-atik dia, berikan bola kembali kepada Lee Sang Min. Ahmad Bustomi melebar kepada pergerakan Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich berusaha melewati Septia Hadi. Hilton Moreira membantu pertahanan. Serangan cepat kali ini dibangun oleh Sriwijaya FC. Ponario Asaman. Duel dia dengan Ahmad Bustomi. Trupas tadi berhasil dipatahkan. Ya, ini akan kita lihat. Duel antara dua pemain beda generasi yang sama-sama menjadi gelandang bertahan. cukup menarik kita lihat sini serangan dari kedua tim. Saling mengandalkan serangan-serangan yang begitu cepat. Serangan balik yang cepat dari Ponario tadi. Namun masih bisa dihalau. Dan kita lihat memang pertempuran di lini tengah sangat menentukan bagi pertandingan ini. Di mana memang di situ kita lihat Obrich dan juga Bustomi saling berjibaku untuk menopang lini tengah daripada Mitra. Yang juga di mana Sriwijaya, Firman dan juga Ponario di lini tengah untuk bisa menopang. Ini sangat seru sebenarnya. Kita harus bilang bahwa ini pertandingan punggawa tim nasional terpecah, terbagi dua. Betul. Kita tahu di Mitra Kukar seperti yang tadi Anda katakan, Ahmad Bustomi dengan Arif Siono bahu-membahu. Dan juga di kubu Sriwijaya ada Ponario Asaman dan juga Firman Utina yang bahu-membahu. Dan dua-duanya adalah tipikal gelandang bertahan, gelandang menyerang. Iya. Dan ini memang para gelandang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kembali kita lihat Lee Sang Min. Pelanggaran tadi. Tendangan bebas untuk Sriwijaya FC. Lee Sang Min pemain yang sudah memperkuat Mitra Kukar semenjak musim lalu, semenjak Mitra Kukar promosi menuju Indonesia Super League.
berada dalam posisi offside. Ya, tepat sekali. Dan satu hal Rendra yang saya lihat bahwa apapun atau dimanapun, ya memang tipis sekali. Namun menurut pandangan saya memang masih dalam posisi onside. Kita melihat Coach Kasar tadi memang walaupun bermain sebagai tamu atau bertanding away, selalu memberikan tekanan-tekanan kepada lawan-lawannya. Bermain menyerang dan tidak ada sedikit pun strategi untuk melakukan pertahanan secara total atau kita katakan juga negatif football. Mereka terus menyerang seperti yang kita lihat menggunakan sayap-sayapnya. Dan hal itulah yang membuat Persisam Putra Samarinda mengalami kesulitan dan akhirnya Iya. harus menyerah dari Sriwijaya FC dalam laga terakhir. Iya, tepat sekali. Thierry Gattuso kali ini. Duel kembali Thierry Gattuso dengan Caca Mulyana. Kali ini Leponario Asaman mencip bola dia maksudnya tadi kepada Hilton Moreira dan juga Kate Kayamba Gams. Kembali Hilton Moreira. Masih ada Hamka Hamzah, Gustav Bahoken. Sangat baik aksi dari Arif Siono, tapi kembali ada palang pintu terakhir Jimmy Coyne Ya, bagi Sriwijaya FC. satu intercept yang cukup baik dari Jimmy Coyne tadi. Kita lihat memang reading the game-nya sangat baik Rendra, membaca situasi permainan. Seiji Kaneko berada di posisi bek kanan dari Mitra Kukar. Nemanja Obrich kali ini masih Nemanja Obrich. Pelanggaran terhadap Nemanja Obrich oleh Ponario Asaman. Nemanja Obrich juga mencetak gol ketika Mitra Kukar menaklukkan Persiram Raja Ampat dengan skor 2-1. Ketika itu mencetak gol melalui titik penalti. Ternyata di musim ini Obrich sudah mencetak 6 golnya. Dan 3 diantaranya melalui titik penalti. Ahmad Bustomi, ada Kevin Oliveira, ada Hamka Hamzah di dalam kotak penalti. Kita lihat kali ini Ahmad Bustomi memberikan sebuah terupas. Ya, sebenarnya maksudnya sangat baik dari Ahmad Bustomi, namun memang tidak ada satu pemain yang mengerti untuk memotong umpannya tadi. Kembali Ahmad Bustomi. Lee Sang-min. Nemanja Obrich. Masih Lee Sang-min. Dikawal dia oleh Lim Jun-sik. Berhasil direbut bola oleh Septia Hadi. Dan kali ini Gustav Bahoken. Belakang kepada Joyce Sorongan. Bermain cukup tenang para pemain dari Mitra Kukar. Ahmad Bustomi kembali. Dorong kepada Seiji Kaneko. Terupas diberikan terus kepada Kevin Oliveira. Ya, memang belum kita lihat bagaimana bentuk permainan daripada Kevin yang memang sejauh ini belum mendapatkan porsi permainannya dan umpan-umpan yang memanjakan. Namun tidak begitu dengan Gustavo yang memang sudah banyak untuk melakukan atau memotong umpan-umpan di daerah pertahanan. Usaha dari Ponario melakukan syuting dari luar kotak penalti masih terlalu tinggi. Umpan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Membangun serangan kembali tim Sriwijaya FC. Firman Utina gagal melewati Gustav Bahoken. Nemanja Obrich terus-menerus mencoba memberikan umpan-umpan terobosan kepada Kevin Oliveira. Ya, sudah berkali-kali kita lihat usaha yang dilakukan dari para pemain gelandang ataupun juga dari pemain bawah dari Mitra Kukar melakukan passing terupas atau juga long pass langsung ke gawang atau ke arah gawang yang memang diharapkan Kevin bisa mendapat atau meraih bola. Namun memang masih begitu jauh, Rendra, masih begitu tidak akurat sehingga memang sangat sulit bagi Kevin untuk bisa mendapatkan bola-bola yang mungkin bisa memanjakan dirinya. Kembali umpan panjang kali ini dari Sriwijaya FC. Mencari pergerakan Kate Kayamba Gams.
Gams memang mendapatkan tugas khusus untuk bisa kembali mencetak gol. Karena memang Kate Kayama Gams sudah absen mencetak gol dalam 3 laga terakhir Sriwijaya FC. Karena ia juga tidak bisa tampil dalam beberapa laga terakhirnya. Karena jumlah golnya saat ini hanya terpaut 1 gol dari Bambang Pamungkas. Oh. Ya, sayang sekali kita lihat di sini footwork dari Lee Sang-min yang berusaha untuk melewati Supardi. Bola tidak begitu maksimal. Dan ini dia, kita lihat Stefan Harsson, pelatih dari Swedia yang terus memberikan komando dari pinggir lapangan dan satu pemandangan yang sedikit baru Hendra, kita lihat Hendra, di mana seorang coach menggunakan dasi di pinggir lapangan. Ya. Mungkin kita mengharapkan semua pelatih menggunakan hal seperti ini. Ya, bisa menjadi tren tentunya. Betul. Apa yang dilakukan oleh Stefan Harsson. Dan kita juga berharap industri sepak bola yang sudah dibangun di Indonesia ini juga bisa mendapatkan tempat dan juga membuat para pemain, para pelatih, para official juga bisa menghargai penampilannya apabila berada di lapangan mendampingi timnya atau juga bermain untuk timnya. Betul sekali. Dengan tidak menggunakan pakaian yang seadanya. Karena kita sudah tahu saat ini semua pemain, official dan juga manajer tim sudah menjadi sorotan dari semua pihak. Kembali Lim Junsik. Arif Siono. Masih Lim Junsik yang menguasai bola kali ini bagi Sriwijaya FC. Berikan kepada Firman Utina. Masih Firman Utina. Dorong kali ini cukup baik kepada Kate Kaya atau juga Hilton Moreira. Peluang didapatkan Septia Hadi. Masih Hilton Moreira. Pelanggaran dilakukan Hilton Moreira terhadap Seiji Kaneko. Ya, kita lihat di sini ada protes dari Hilton Moreira yang menganggap dirinya tidak melakukan pelanggaran. Ya, memang kita lihat ini bola 50-50 Rendra. Dan memang menurut saya memang bukan merupakan pelanggaran. Atau mungkin ada indikasi ini. Bagaimana tadi kaki dari Hilton yang sedikit mengenai bagian badan dari Kaneko. Ya, Hilton dianggap wasit melakukan pelanggaran terhadap Arif dari belakang. Ini dia peluang bola-bola mati juga yang harus dimanfaatkan oleh kebutuhan rumah. Kalau melihat dari gaya permainan, kedua tim sebenarnya hampir memiliki gaya permainan mirip ya. Betul. Kita lihat di sini memang kedua tim memiliki tipikal para pemain yang hampir sama. Dari sayap, gelandang maupun juga pemain belakang. Ini yang membuat pertandingan semakin menarik dengan permainan terbuka yang dipertontonkan dari kedua tim. Lee Sang-min. Lagi-lagi bola-bola mati yang coba dipermainkan oleh Mitra Kukar tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kita lihat bagaimana Lee Sang-min tetap mendapatkan kepercayaan walaupun sudah berganti-ganti pelatih di Mitra Kukar. Supardi meninggalkan lapangan permainan. Pressing cukup ketat dilakukan oleh Lee Sang-min. M. Ridwan. Ponario Astaman. Kembali kepada Septia Hadi. Pemain yang juga bisa didapatkan sebagai bek tengah. Hilton Moreira. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun Seiji Kaneko kepada Hilton Moreira. Iya, memang satu usaha untuk membuat para pemain menyerang daripada Sriwijaya untuk tidak berbalik badan menghadap ke gawang. Dari Joy Solongan inilah memang diharapkan supaya pemain dari para pemain Sriwijaya tidak begitu gampang untuk bisa memilih celah untuk memberikan passing ataupun juga melakukan aksi individu. Sriwijaya FC terakhir kali menderita kekalahan adalah dari juara bertahan Persipura Jayapura. Semenjak itu Sriwijaya FC tidak terkalahkan dalam beberapa partai, termasuk partai tandang, di mana mereka mampu menahan imbang dua tim Sumatera lainnya, PSAP dan juga PSMS Medan dalam partai tandang, dan juga menaklukkan
tim Delta Sidoarjo dan Persis Samputra Samarinda. Sedangkan Mitra Kukar dalam beberapa partai terakhir mengalami kekalahan, termasuk mereka menyerah dari Persiram Raja Ampat dan juga Persidafon Daponsoro, dan juga mampu meraih kemenangan dalam laga terakhirnya menghadapi Persiram Raja Ampat dalam partai kandang. Dan hal itulah yang membuat Mitra Kukar saat ini keluar dari deretan 5 besar dan hanya berada di peringkat 7 klasemen sementara dengan poin 30. Ya, kita di sini bagaimana Firman dan juga Ponario memainkan ritme di sektor tengah. Mereka memperlambat permainan, mempercepat, dan kadang-kala juga mereka melakukan atau harus defense masuk ke daerah pertahanan sendiri. Ini kita lihat begitu sulit para pemain Mitra Kukar untuk bisa menembus daerah pertahanan. Karena kita lihat hampir seluruh pemain gelandang mereka melakukan defense yang begitu baik. Kolektivitas yang memang sangat terjaga dan sangat terjalin begitu rapi. Bagi Mitra Kukar sendiri kita belum melihat bagaimana pergerakan sektor tengah. Nemanja Obrik yang juga sering memberikan indikasi berbahaya kepada para lawannya. Namun masih belum begitu banyak nampak terlihat. Begitupun juga dengan Kevin Oliveira. Kalau kita membandingkan antara Kevin Oliveira dengan Marcus Ben, setidaknya Kevin Oliveira ini lebih rajin bergerak, Ya. membuka ruang dan juga menjemput bola. Ya, melihat kondisi badan juga yang tidak sebesar dari Marcus Ben, kita melihat memang lebih fleksibel dan lebih nyaman untuk melakukan pergerakan, membuka ruang gerak ke kiri dan ke kanan, memang sangat berbeda. Juga berbeda karakter yang di mana memang Marcus Ben lebih memilih menerima umpan-umpan bola-bola pas kepada dirinya, Dan bukan juga bola udara. mengadakan bola udara. Betul. Arif Siono kali ini. Nemanja Obrik. Ini dia Obrik yang belum begitu terlihat penampilannya. Ahmad Busome kali ini. Jajang Mulyana memindahkan bola kali ini pada pergerakan Arif Siono. Kita lihat pergerakan Mitra Kukar. Arif Siono duel dengan Septia Hadi. Dan lagi-lagi kita lihat begitu kuatnya Jamie Coyne. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Arif yang sudah terbaca oleh Jamie Coyne. Di mana memang Arif berhasil untuk melewati Septia Hadi. Tapi bukan bagi Jamie Coyne yang begitu pintar untuk bisa... Ya, sebenarnya memang kita melihat di sini ada gerakan kaki dari Jamie Coyne yang mengenai bola. Dan memang sepantasnya lah memang harusnya sepak pojok bagi Mitra Kukar. Namun terlepas dari itu Rendra, kita lihat bagaimana cara membaca permainan dari Jamie Coyne yang begitu baik untuk bisa melakukan cover di saat temannya sudah terlewat. Seiji Kaneko berikan lemparan kepada Arif Siono. Terus bagaimana Jamie Coyne melakukan pressing. Ihsan Ali, Lee Sang-min. Septia Hadi. Lempar ke dalam masih untuk Mitra Kukar. Seiji Kaneko. Siap-siap kali ini.
Berikan tadi kepada Jajang Mulyana. Hilton Moreira. Masih datang kali ini tekanan dari Mitra Kukar. Gustav Bahaken. Ya, cukup tenang sekali kita di sini bagaimana Gustav memotong bola tadi. Berikan kepada Lee Sang-min. Lee Sang-min umpan cukup baik kali ini. Lee Sang-min. Dan peluang masih dapatkan. Arif Suyono dan Jajang Mulyana seakan tidak menyangka kalau bola bisa didapati oleh dirinya. Ya, tapi sebelum tadi bola mengenai Arif, sudah ada fluid terdengar dari wasit yang menyatakan telah terjadi satu pelanggaran di sana. Ini dari crossing terbaik yang dimiliki oleh Mitra Kukar. Ya. Oh, seperti mengenai tangan, Rendra. Memang sedikit terkejut tadi Arif tidak menyangka bola terlepas dan mengenai tangannya ini. Ya, handball dari Arif Suyono dengan tangan yang sedang aktif. Ya. Dan kita lihat reaksi dari Stefan Harsson, pelatih asal Swedia yang kali ini menangani tim Mitra Kukar. Emre Duan. Duel antara Emre Duan dan juga Lee Sang-min. Sama-sama berperan sebagai pemain sayap. Ya, permainan cepat seperti Rendra dan juga ditunjang lapangan yang begitu nyaman terlihat, Rendra. Saya pikir ini memang suatu kenyamanan sendiri untuk menontonnya, untuk menyaksikannya. Ya, ditambah dengan pencahayaan yang cukup baik. Betul. Ini juga memberikan kenyamanan bagi para penonton yang menyaksikan di stadion maupun juga di rumah. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Soeharto. Kali ini diberikan kepada Kate Kayama Gams. Ya, memang seperti tidak tersengaja memang Kate Kayama Gams. Sehingga harus mendapatkan kartu kuning pertama. Hamka Hamzah, pemain bertahan yang juga sangat baik dalam mencetak gol di musim ini. Sudah mencetak 3 gol. Tapi juga sudah melakukan gol bunuh diri sebanyak 1 kali. Satu usaha yang cukup baik dari Lim Jun-sik. Dan akan melengkungnya masih di atas gawang dari Joy Sorongan. Ini dia. Ya, tipis sekali di atas gawang dari Joy Sorongan. Lim Jun-sik adalah pemain yang cukup boleh dibilang adalah seperti pemain siluman. Seakan-akan tidak pernah terlihat perannya, tapi dialah pemain yang pertama merebut bola dari lawan. Dengan kemampuan fisik juga yang sangat mumpuni. Kita melihat Lim Jun-sik menjadikan kartu truf bagi timnya. Tidak tergantikan tentunya perannya. 2 kartu kuning telah dikeluarkan. Saat ini kartu kuning kedua diberikan kepada Seiji Kaneko yang menggunting pergerakan dari Hilton Moreira. Dan bebas Firman Utina kepada Jamie Coyne, berada dalam posisi offside. Ya, gaya permainan dari Jamie Coyne ini memang mengingatkan kita terhadap gaya permainan Mio Dadic ketika masih membela Persiba Balikpapan. Iya. Begitu kuat, begitu tenang, dan juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik.
Ponari Astaman. Lim Junsik, bukan pelanggaran. Lee Sang-min, duel tadi dua pemain asal Korea, Lee Sang-min dan juga Lim Junsik. Thierry Gattuso. Ya, tampak bola akan dibuang. Ada seorang pemain yang masih mengalami masalah, Seiji Kaneko. Kita lihat duel Seiji Kaneko, Lim Junsik dan juga Lee Sang-min, 3 pemain Asia Timur yang mencoba peruntungannya berlaga di Indonesia. Pelatih Kas Hartadi masih mendapatkan perawatan Seiji Kaneko. Kembali permainan dilanjutkan. Dukungan dari masyarakat Tenggarong untuk Mitra Kutai Kartanegara, tim promosi yang menjelma menjadi raksasa dengan budget berlimpah yang seakan-akan tidak pernah habis untuk mendatangkan pemain-pemain kelas tim nasional Indonesia. Kembali Jimmy Coin, Lim Junsik, Ponari Astaman, Kate Kemba Gams berikan bola kali ini, mencari pergerakan Supardi. Masih Ponari Astaman, Kate Kemba Gams, terupas pada M. Ridwan, sudah berada dalam posisi offside. Ya, lagi-lagi terlihat sini bagaimana AW2 Samsuri mengangkat bendera. Ya, tepat sekali. Keputusan yang sangat tepat bahwa memang offside terjadi bagi diri Supardi. Ya, sejauh ini kita lihat tren-tren memang ball position lebih banyak dimiliki oleh Sriwijaya FC. Permainan 1-2 sentuhannya cukup baik. Dan ini kesempatan bagi Mitra Kukar. Majo Bridge. M. Ridwan kembali kepada Ponari Astaman. Ya, kita lihat tampaknya hujan juga sudah mulai mengguyur lapangan dari Stadion Aji Imbu Tenggarong ini. Tapi dengan kualitas yang memang dimiliki oleh Stadion Aji Imbut, hujan tidak akan terlalu bermasalah bagi permainan di lapangan. Dan Ridwan sedikit menurun tempo permainan di 15 menit terakhir babak pertama Super Big Match Indonesia Super League antara Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC. Nemanja Obrich kali ini. Ya, untuk kesekian kali yang kita di sini Obrich salah memberikan passing kepada rekannya dan juga salah komunikasi. Sementara itu memang kedua tim masih sangat sulit untuk membongkar dalam pertahanan dari kedua tim masing-masing. Hampir tidak ada kesalahan dari barisan pertahanan dari kedua tim sepanjang pertandingan babak pertama ini. Sedikit terlambat wasit memberikan pelanggaran. Memang lebih terlihat seperti diving kita lihat di sini gerakan dari Obrich. Seperti inilah mungkin peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di saat memang kedua tim sangat sulit untuk membongkar daerah pertahanannya. Bola-bola mati seperti memang seharusnya lebih sering dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi berbahaya kepada gawang masing-masing lawan. Ditambah juga memang kondisi lapangan yang sudah mulai licin, begitu pula dengan bola yang juga sudah basah. Tentunya akan lebih sedikit menyulitkan penjaga gawang. Ahmad Bustomi kali ini. Dan kita lihat. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Arif Siono. Refleks dan sebenarnya tidak sengaja bagi Arif. Kita lihat di sini ada komunikasi. Apakah Arif akan diberikan pelanggaran dengan kartu kuning?
Ya, Ya, kartu kuning diberikan oleh wasit betul. Soeharto terhadap Arif Siono. Karena memang pelanggaran terjadi di kotak yang memang bagaimana kiper mendapatkan proteksi yang sangat tinggi. Ya, Ya. kita lihat dalam kondisi juga sudah menguasai bola Ferry Rotinsulu. Betul. Arif Siono, mantan pemain Sriwijaya FC. Kali ini harus kembali menghadapi mantan timnya. Hilton Morera. Pelanggaran. Harus berhati-hati Arif Siono. Sudah melakukan pelanggaran dalam waktu sangat berdekatan. Emosi yang harus dijaga. Karena memang melihat ketatnya pertandingan ini memaksa para pemain untuk bisa lebih tenang. Dalam kondisi yang sangat ketat seperti ini memang kesalahan sedikit saja akan fatal akibatnya. Ya, tepat sekali Rendra. Dan memang tentunya juga tidak diharapkan bahwa karena kehilangan konsentrasi akhirnya menyebabkan timnya kalah. Sangat seperti sulit kedua tim untuk mencari kesalahan para pemain belakang yang bisa dimanfaatkan. Gustav Bahaken Kena, kokoh di barisan pertahanan. mungkin hampir sama Rendra bagaimana yang dilakukan oleh Kate Kambay juga dengan Kevin Oliveira. Kate Kambay dan juga Kevin belum mendapatkan porsi pemain yang cukup banyak di babak pertama ini. Hanya seperti banyak berlari-lari dan belum mendapatkan bola yang memang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Kita lihat bagaimana Gustav Bahaken tadi memotong bola. Nemanja Obrich. Arif Siono. Masih Arif Siono kali ini mencoba mendrive. Masih ada Thierry Gattuso. Sangat sulit kita lihat di sini pergerakan dari Arif dan juga tadi Obrich yang kita lihat di saat mereka mendapatkan atau melakukan dribbling, meminta pergerakan dari rekan-rekan namun tidak ada, sehingga akhirnya juga Arif melakukan dribbling sendiri yang harus dipotong begitu banyaknya pemain dari Sriwijaya. Minim pergerakan. Peluang kali ini didapatkan, kita lihat sebuah tendangan. Oh. Lagi-lagi kita lihat bagaimana recovery pertahanan yang sangat baik dari Mitra Kukar. Tendangan keras Kate Kebagams berhasil diselamatkan melalui sliding penyelamatan tadi. Satu tackling yang sangat berarti. Kita lihat sini blocking tackling dari Kaneko cukup baik. Namun sebelumnya kita lihat memang ada seperti ada pelanggaran. Kita lihat di sana ada pemain yang terjatuh sepertinya Isnan Ali. Namun tidak terlihat oleh wasit. Ya, Isnan Ali masih meringis kesakitan. Dan ya, Isnan Ali yang sempat merasakan segala-galanya bersama Sriwijaya FC. Baik menjadi juara Liga Indonesia ataupun juga Piala Indonesia sebanyak 3 kali. Gustav Bahaken, pemain Gres yang menggantikan peran dari Pierre Niangka di jantung pertahanan Mitra Kukar. Isnan Ali sudah mulai harus ditandu keluar lapangan. Ini kita lihat di sini gerakan. Terkena sikut dari Kayamba Gams. Ya. Tidak terlihat oleh wasit. Dan tentunya dengan jarak yang begitu dekat dari AW2 Samsuri harusnya memberikan aba-aba dengan mengayunkan benderanya apabila melihat ada yang terjadi pelanggaran di situ. Sundulan dari M. Ridwan tadi masih berada di atas misar dari Joy Sorongan. Supardi kita lihat.
Depan ke dalam, Ihsan Ali. Lee Sang-min. Nemanja Jobric. Masih Nemanja Jobric. Meminta rekan-rekan untuk meminta bola sebenarnya Gustav Balken. Maju memberikan bola kepada Kevin Oliveira. Ya, satu keputusan yang sangat tepat dari Ferry untuk memotong bola tadi. Sementara terjadi kekecewaan dari Kevin tadi untuk itu, karena bola terpotong oleh Ferry. Ihsan Ali. Jajang Mulyana kembali kepada Ihsan Ali. Lee Sang-min. Sangat sulit menembus sepertiga lapangan dari kedua tim. Tendangan percobaan Lee Sang-min positif walaupun belum menembus sasaran, tapi kondisi seperti inilah yang harus dilakukan oleh para pemain tim Sriwijaya FC ataupun juga Mitra Kukar untuk menerobos pertahanan. Ya, memang satu usaha yang sangat baik dari Lee tadi, namun tendangannya belum begitu maksimal. Dan saya sedikit setuju, Rendra, memang harus lebih banyak melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Mengingat kondisi memang sangat sulit untuk bisa menjangkau, paling bahkan mendekati kotak penalti sangat sulit bagi dua tim. Bola juga sangat baik kepada Kate Kayama Gams. Kali ini peluang Kate Kayama Gams. Lagi-lagi masih ada Hamka Hamzah. Tackle yang sangat berarti sekali dan sangat baik dari Hamka tadi. Walaupun memang membuat Kate Kayama Gams harus terjatuh. Ya, ada protes. Ya, protes dari Kate Kayama Gams terhadap Hamka Hamzah. Kita lihat. Ya, dalam sudut yang berbeda kita lihat. Ya, memang sedikit keras, namun memang indikasi untuk menjangkau bola. Ini mungkin salah satu alasan dari Soeharto tidak memberikan pelanggaran bagi Kate Kayama Gams. Supardi. M. Ridwan. Kembali Supardi. Firman Utina. Ya, satu permainan yang sangat baik dari Sriwijaya di mana mereka memainkan bola pendek, dan kita lihat di akhir satu syuting yang sangat berarti dari Firman. Namun sayang sekali tendangannya masih mengarah ke pelukan dari Joy Sorongan. Cukup keras. Septia Hadi. Cukup baik kita penampilan dari Septia Hadi. Paling tidak bisa menjadi pelapis Mahyadi yang dirotasi di pertandingan hari ini. Itu memang keuntungan dari para pelatih memiliki kualitas pemain cadangan yang hampir sama dengan pemain inti. Karena memang di saat pemain cadangan diberikan kesempatan turun, tidak merubah performa permainan dari timnya. Lagi-lagi penyelamatan dari Gustav Bahoken. Berbahaya sekali tadi. M. Ridwan masih tergeletak. Menit terakhir di waktu normal. Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC masih imbang 0-0. Di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kutai Kartanegara. Di pertemuan pertama, para pemain yang mencetak gol dari Sriwijaya FC adalah M. Ridwan yang tergeletak tadi dengan 2 golnya, dan juga ada Thierry Gattuso dan Kate Kayama Gams. Sedangkan dari kubu Mitra Kukar,
yaitu Zulham Zamrun yang mencetak gol melalui titik penalti dan juga Marcus Ben dan Jajang Mulyana. Pelatih Kasar tadi. Tambahan waktu 1 menit. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Jimmy Coyne dan kali ini bola dikuasai Arif Siono, berikan bola kepada Nemanja Obric. Masih Nemanja Obric, umpan kembali kepada Lee Sang-min. Handball dari Lee Sang-min. Ya, tepat sekali kita lihat sini pelanggaran handball. Sebenarnya tadi apabila Lee sedikit cerdik melakukan heading ke belakang karena memang tadi udah ada pergerakan dari Jajang tadi. Lebar ke dalam. Joy Sorongan. Peluang didapatkan Kevin Oliver. Skor pertandingan adalah imbang 0-0 antara Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.